Shalom, salam damai di hati. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita bersyukur di saat ini kita boleh berjumpa lagi di channel YouTube Marturia Bukit Kasih. Dan saat ini kita akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Allah Tuhan kami, Allah yang maha baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang sudah Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami, yang selalu kami rasakan di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan untuk saat ini kami boleh lagi diperjumpakan lewat channel YouTube Marturia Bukit Kasih. Kami akan membaca dan mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu. Tuntun kami agar supaya pembacaan di saat ini boleh kami pahami dan kami mengerti. Urapi hamba-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan membaca Alkitab yang terambil dari kitab Markus pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Lembaga Alkitab memberi judul Orang Lumpuh Disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumunan sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya, karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, baiklah saya akan menjabarkan trilogi pembangunan jemaat dari tanggal 12 sampai 18 November 2023 dengan tema bulanan Peran Gereja Memelopori Terwujudnya Keadilan, Perdamaian dan Kelestarian Lingkungan. Dan tema mingguan Orang Percaya Duta Penyembuhan Holistik. Alasan pemilihan tema. Kehidupan manusia selalu diperhadapkan dengan berbagai pergumulan dan penderitaan. Kondisi ini dapat dinyatakan dalam keadaan sakit. Dalam KBBI, persamaan atau sinonim kata sakit adalah
memburuk, lara, pedih, perih, nyeri. Hal ini tidak saja berhubungan dengan kondisi fisik. Ada pandangan mengatakan penyakit adalah proses fisik dan fisiologis yang berlangsung. Dapat menyebabkan keadaan tubuh, pikiran menjadi abnormal. Ini juga turut mempengaruhi aspek lain dalam kehidupan manusia, yakni fisik, psikis, dan rohani. Saat ini kita sedang diperhadapkan dengan permasalahan global. Imbas dari pandemi COVID-19, HIV/AIDS, perang Rusia dan Ukraina yang berdampak pada krisis ekonomi dunia, pemanasan global terus menjadi ancaman bagi manusia dan ciptaan lainnya. Dan era kompetitif saat ini juga memunculkan permasalahan ketidakadilan sosial, supremasi hukum yang belum konsisten, perampasan hak, tindakan intimidasi, anarkis, radikalisme, rasisme, serta penyakit sosial lainnya bermunculan. Kini proses menuju pemilu di tahun 2024 sedang berlangsung. Pada momen ini, acap kali menjadi potensi konflik sesama anak bangsa dan turut mempengaruhi pelayanan gereja. Bermunculan virus dari pihak yang tidak bermoral, merusak suasana kehidupan berbangsa dan bernegara. Kondisi ini mengajak gereja ambil bagian dalam misi pemulihan dan penyembuhan untuk menghadirkan suasana damai sejahtera. Karenanya, dalam perenungan di minggu ini diangkat tema Orang Percaya, Duta Penyembuhan Holistik. Pembahasan tematis, pembahasan teks Alkitab. Sebagai kitab Injil tertua, Markus langsung memberi pernyataan tegas, memproklamirkan tentang Injil. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Evangelion tidak saja menjadi pengertian teologis yang fundamen bagi umat memahami tentang kerajaan Allah yang membawa kemenangan, tetapi sekaligus mengandung harapan besar umat Tuhan terhadap kehadiran Yesus Kristus Anak Allah, membawa kelepasan bagi mereka. Ini terkait dengan situasi saat ini. Pengikut Kristus sedang mengalami tragedi kehidupan oleh masyarakat sekitar dan apalagi penguasa. Kaisar Nero melakukan tindakan penindasan yang mengakibatkan penderitaan. Injil Markus ditulis sekitar tahun 60 sampai 70, bertujuan untuk meneguhkan iman jemaat di tengah penderitaan. Injil Markus memberi gambaran bahwa pembacaannya sedang ditindas karena iman kepada Kristus. Berita tentang pelayanan Yesus, penderitaan, kematian, dan kebangkitannya dimaksudkan agar jemaat memiliki keyakinan tentang Yesus yang memiliki kuasa menjawab harapan mereka. Tentang kabar baik, kemenangan Allah atas kuasa jahat melalui Yesus ini dialamatkan khusus bagi orang Kristen non-Yahudi di Roma. Injil Markus juga mengisahkan tentang penolakan dan ketidakpercayaan terhadap kuasa Yesus oleh banyak kalangan, termasuk para murid Yesus. Menjadi alasan penting berita ini disampaikan. Markus 2 ayat 1 sampai 12 mengisahkan pelayanan Yesus di Kapernaum setelah melayani di beberapa kota daerah Galilea.
Kapernaum Yunani atau Kefarnaklum, desa dari Nahum, dijadikan markas pelayanan Yesus, bahkan disebut sebagai kotanya sendiri. Setelah Yesus kembali di sana, di rumah Simon dan Andreas, tempat ibu mertua Simon disembuhkan, datanglah orang banyak dari Galilea, Yudea, dan Yerusalem. Kehadiran Yesus menarik perhatian banyak orang, termasuk mereka yang membawa si lumpuh dan mereka yang menderita sakit. Pengajarannya menakjubkan dan roh jahat yang dihardik. Kesembuhan ibu mertua Simon, orang sakit dan kerasukan setan, mengalami mujizat Yesus. Pengajaran firman mendahului mujizatnya. Ini penting agar keyakinan terhadap kuasa Yesus tidak hanya tertuju kepada menyembuhkan fisik, tetapi juga psikis dan rohani, terjadi kesembuhan secara holistik. Dengan iman, seorang lumpuh dibawa beberapa orang dan digotong oleh 4 orang. Dengan usaha menaikkan ke atap rumah dan diturunkan dengan tilamnya. Katanya, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ini jelas bahwa si lumpuh sedang terikat oleh kuasa dosa. Yesus menyapa dia sebagai anak yang dikasihinya, seperti hubungan antara orang tua dengan anak. Itulah kasih Bapa menjaminkan keselamatan bagi anak-anaknya. Yesus yang ajaib mendiagnosa secara tepat bahwa derita badani disebabkan oleh sakit rohani. Yesus tidak langsung menyembuhkan sakit fisiknya, tapi pertama-tama memulihkan kerohaniannya dengan memberi pengampunan dosa, kemudian menyembuhkan fisiknya. Sebab apa artinya kesembuhan fisik, tetapi kerohaniannya tetap lumpuh? Karena kasih Yesus dan iman mereka, terjadilah kesembuhan secara holistik. Orang-orang yang membawa dan menggotongnya menjadi duta penyembuhan holistik. Bukti iman mereka bahwa kesediaan yang tulus membawa saudara, sahabat, keluarga mereka kepada Yesus. Hati yang ikhlas, rela berkorban, menghadapi tantangan, memuluskan harapan mereka. Mereka membawa tepat di depan Yesus. Oleh iman, si lumpuh menuruti perintah Yesus. Bangun, mengangkat tilam, dan pergi keluar. Tampil dan memperlihatkan perbuatan Yesus. Mereka pun menjadi percaya dan memuliakan Tuhan. Dan si lumpuh juga menjadi duta kesembuhan rohani. Kesembuhan terjadi melalui 7 proses penting. Pertama, dibawa oleh orang-orang yang memiliki iman. Kedua, membuka hati mendengarkan firman. Ketiga, dengan usaha dan pengorbanan. Keempat, dibawa tepat di depan Yesus, diyakini kesembuhan hanya pada Yesus. Kelima, pengampunan yang menyembuhkan. Keenam, kesembuhan terjadi atas kuasa dan kehendak Tuhan. Ketujuh, kesediaan mengikuti perintah Yesus. Kehadiran beberapa ahli Taurat yang mengusik pelayanan Yesus sebagai bukti bahwa dalam perkumpulan itu ada yang sedang sakit rohani. Kehadiran Yesus dan pekerjaannya membuat mereka merasa tersakiti. Mereka telah menjadi virus yang membahayakan kehidupan rohani banyak orang. Ini karena kuasa iblis telah merasuki mereka. Muncul pikiran dan perasaan yang tidak sehat, iri hati, dengki, kesombongan diri, dan juga arogan spiritual. Tetapi
apapun keadaannya, bahwa karya agung Yesus Kristus yang menyembuhkan secara holistik telah direspon dengan rasa takjub dan memuliakan Allah, bahwa Tuhan Allah patut ditinggikan dan patut diagungkan. Gereja hendaknya terus menjawab karyanya dengan menyaksikan, memberitakan kasih Allah terhadap manusia dan dunia ini, bahwa sebagai orang-orang yang ditebus dan hidup dalam kasih karunia Allah, maka persembahkanlah hidup kita untuk kemuliaan Tuhan dan berilah diri kita untuk dipakai sebagai duta pemulihan. Makna dan implikasi firman. Yesus adalah sumber kabar baik. Ia menghendaki agar setiap orang yang datang kepadanya mendengar, memahami, serta percaya akan kebenaran firman-Nya. Kebenaran firman Allah melalui kitab suci harus menjadi ukuran iman yang sesungguhnya agar tidak disesatkan. Yesus adalah kasih. Dengan kasih-Nya yang besar, Ia memberi pengampunan bagi setiap orang yang mau datang kepadanya. Ia pun menghendaki kita menjadi orang-orang yang hidup dalam kasih dan mengampuni sesama. Yesus adalah pribadi yang berkuasa. Ia membuat mujizat yang besar, memulihkan, menyembuhkan secara total kehidupan kita. Yesus adalah tabib yang agung. Hendaklah kita percaya bahwa tidak ada pribadi yang berkuasa seperti Dia. Karena itu, hendaklah kita tetap andalkan Tuhan Yesus dalam menghadapi pergumulan dan penderitaan. Yesus adalah alamat pujian dan pengagungan. Segala kemuliaan hanya bagi Dia, Yesus Tuhan kita. Apa yang kita lakukan bukan untuk kepujian kita, tetapi untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Kita boleh mencari penghormatan diri, tetapi kerendahan hati untuk mempermuliakan Tuhan. Yesus adalah teladan penyembuhan holistik umat manusia yang sedang mengalami pergumulan atau sakit karena ketidaksosial, karena menjadi korban dampak negatif. Kemajuan imtek karena korban politik yang tidak sehat, karena korban keganasan manusia dalam perang antar bangsa, karena kondisi memanasnya atmosfer bumi akibat keserakahan manusia yang tidak menjaga dan melestarikan lingkungan alam, karena rusaknya moral etik manusia yang melakukan tindakan-tindakan melawan hukum dan memunculkan penyakit-penyakit sosial. Gereja dipanggil dan diutus menjadi duta penyembuhan holistik, agar terjadilah keadaan di mana manusia mengalami damai sejahtera dan bersahabat dengan segala ciptaan. Demikian penjabaran trilogi pembangunan jemaat kita di saat ini. Untuk itu, mari kita berdoa. Terima kasih Yesus atas tuntunan-Mu, atas penyertaan-Mu saat ini. Firman-Mu boleh diperdengarkan. Dan kiranya ya Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan akan tetap senantiasa menaungi kami, menuntun kami terus untuk dapat kami melakukan kehendak firman-Mu dalam setiap aspek kehidupan kami. Pakai terus kami Tuhan, menjadi duta penyembuhan kami, penyembuhan bagi sesama kami, dengan berlandaskan oleh kasih daripada Tuhan. Dan biarlah lewat firman-Mu saat ini, kami semua boleh diberkati. Kami semua yang boleh mendengarkan lewat channel YouTube Marturia Bukit Kasih Kirian Permai. Kami semua diberkati oleh Tuhan.
Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.